to my YouTube channel. Oke teman-teman, kembali lagi bersama aku Diah Retnoningsih di video Learning Journal kelima. Oke guys, pada video kali ini aku akan membahas tentang teknik peliputan dan penulisan berita. Tapi sebelum itu, aku mau sedikit cerita ke teman-teman semua tentang pertemuan aku di kelas kemarin. Oke, jadi teman-teman, ketika aku dan teman-teman kelasku sudah memulai sesi diskusi, tiba-tiba ada Ibu Sekretaris Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam masuk ke ruangan dan mengobrol sedikit dengan Pak Adi, dosen pada mata kuliah ini. Dan ternyata kelas aku akan menjadi tempat untuk men-tag atau men-shoot video karena kebetulan program studi aku sedang melakukan pembuatan profil program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Oke teman-teman, yang tadinya suasana kelas aku sunyi, sepi, dan kurang bersemangat, dengan adanya tag video ini cukup membuat semangat dan membangkitkan kembali suasana kelas aku yang tadinya sepi, sunyi tersebut. Oke, mungkin cukup sedikit cerita dari aku. Terima kasih sudah mendengarkan. Oke teman-teman, kita akan lanjut membahas materi di pertemuan kelima ini, yakni teknik peliputan dan penulisan berita. Oke, berita adalah produk media yang setiap harinya wartawan melihat peristiwa, mengamati, menulis, disanting dalam ruang redaksi, dan akhirnya sampai pada halayak. Oke teman-teman, selanjutnya ada teknik peliputan berita. Di sini ada tahapan peliputan berita. Yang pertama ini tahapan redaksi. Yang kedua, peliputan berita. Yang ketiga, observasi lapangan. Yang keempat, wawancara atau interview. Dan yang terakhir, riset kepustakaan dan kantor berita. Nah, jika dalam paradigma konstruktivis, sebuah fakta atau realita tidak dipandang ada tinggal ambil, melainkan realitas itu diciptakan oleh manusia. Oke, selanjutnya ada teknik penulisan berita. Di sini ada menemukan peristiwa, pencarian sumber, wawancara, observasi, dan dokumentasi, mencatat hal-hal penting dalam proses pencarian informasi, membuat kerangka berita, menulis teras berita, menulis isi berita, penyuntingan berita, tidak mengandung fitnah, hasutan, dan kebohongan, tidak menonjolkan unsur kekerasan, tidak merendahkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, dan terakhir, tidak memberontakkan suku, agama, ras, dan golongan. Oke, next ada jenis-jenis berita. Di sini ada jenis berita hukum dan kriminal. Oke, peliputan kasus hukum. Di sini ada peliputan persidangan, peliputan investigasi hukum, dan peliputan kasus korupsi. Oke, selanjutnya ada peliputan kasus kriminal. Yang pertama ada peliputan kejahatan terorganisir. Yang kedua ada peliputan kekerasan dan kriminalitas jalanan. Dan yang terakhir ada peliputan kejahatan seksual. Yang kedua ada peliputan berita politik. Yang pertama ada peristiwa yang diperkirakan akan terjadi atau pemilu. Yang kedua, kejadian mendadak seperti ditemukannya alat penyadap di kediaman gubernur. Yang ketiga, peristiwa-peristiwa yang dijadwalkan akan berlangsung seperti kampanye partai politik. Dan yang terakhir, kombinasi kejadian terkait pemilu parlemen yang tidak terduga. Contohnya adalah demonstrasi mahasiswa menentang kedatangan Wakil Presiden Budiono di Makassar. Oke teman-teman, yang terakhir ada peliputan berita. Yang pertama ada analisis data dan statistik. Yang kedua ada wawancara dengan ahli ekonomi. Yang ketiga ada pantauan pasar. Dan yang terakhir ada analisis kebijakan ekonomi. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video learning journal aku kali ini. Semangat buat teman-teman semua.
tonton terus video aku dan sampai bertemu di next video. See you next time and bye-bye.